Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Pepen Arifin dari Institut Teknologi Bandung. Alhamdulillah beliau sudah yang ke-8 kalinya kita untuk hari ini sangat aktif untuk membagi ilmunya, dan kita harapkan hari ini kesempatan kita untuk kita manfaatkan dengan baik. Jadi teman-teman dari tim Prodi, ya mohon nanti betul-betul memanfaatkan waktu yang ada ini agar hasil yang kita sudah coba susun itu bisa maksimal. Dan tentunya memang seperti apa yang disampaikan Pak Pepen sebelumnya, kalau baru pertama menyusun itu dibutuhkan tentunya ya pemahaman yang sangat baik, menyusun kemudian nanti dievaluasi, dan ya mungkin akan setiap semester akan dievaluasi sehingga nantinya diharapkan ya dalam 1-2 tahun itu sudah baik ya, sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, untuk kesempatan hari ini kami persilakan ke Pak Pepen, kira-kira apa yang bisa kita bahas, kita diskusikan untuk hari ini. Silakan Pak Pepen. Baik. Terima kasih Pak Maksud. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan Bapak Ibu, terutama di suasana pandemi seperti sekarang ini. Bapak Ibu, ini adalah pertemuan ke-8 dan tadinya kita harapkan bahwa kita bisa melakukan workshop ini secara paripurna, dalam artian mulai dari awal penyusunan profil PIO sampai assessment outcome itu tercakup semua. Nah, memang secara teoritik itu sudah tercakup Bapak Ibu. Namun prakteknya nampaknya saya belum melihat ada prodi yang bisa selesai paripurna sampai dengan assessment outcomes-nya. Kemarin, minggu lalu maksud saya, Pak Maksud berharap bahwa ada prodi yang sudah menyusun kurikulum ini hingga ke assessment outcomes-nya. Kemudian saya tunggu-tunggu, ada beberapa prodi yang masuk ke saya, namun ketika saya cek, rasanya tidak ada yang sampai ke assessment outcomes. Oleh karena itu, kalau kita berkutat dengan katakanlah PIO, PLO, bahan kajian mata kuliah, dan seterusnya, maka satu langkah lagi yang berhubungan dengan assessment outcome, itu kalau tidak kita bahas sekarang, itu akan terlewatkan. Oleh karena itu, maka Bapak Ibu pagi ini sampai nanti mudah-mudahan siang, kita bisa membahas bagaimana caranya kita melakukan assessment outcome. Nah, oleh karena itu, skenario saya adalah hari ini, begini Bapak Ibu, ada beberapa contoh yang saya terima, dan contoh-contoh itu bukan assessment outcome sebetulnya, itu berkaitan dengan kurikulumnya yang menyatakan bahwa PLO itu dicapai jika sudah lulus mata kuliah ini. Ya. Nah, sebetulnya kelulusan PLO itu tidak, atau artinya nilai dari mata kuliah itu belum tentu sesuai atau belum tentu cocok untuk mengukur ketercapaian outcomes. Jadi ada beberapa persyaratan supaya nilai mata kuliah itu bisa mengukur ketercapaian outcomes. Salah satu syaratnya diantaranya adalah jika mata kuliah itu berkorelasi hanya dengan satu outcome saja. Nah, seringnya
mata kuliah itu berkorelasi tidak hanya dengan satu outcome, tapi biasanya mata kuliah itu seringnya itu berhubungan atau berkontribusi terhadap lebih dari satu outcome. Oleh karena itu, maka jika ada pengukuran outcome yang berdasarkan nilai, itu sebagaimana memilah-milah ketercapaian outcome 1 atau outcome 2 atau bahkan outcome 3 dan outcome 4. Oleh karena itu, maka biasanya nilai itu tidak selalu cocok atau sesuai dalam pengukuran outcomes. Namun, nilai pun juga bisa digunakan dengan syarat dan ketentuan tertentu dengan cara-cara tertentu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pada pagi ini saya akan memberikan contoh dulu, kemudian mudah-mudahan nanti setelah break atau sebelum break, kita bisa secara perlahan-lahan mengukur atau mencoba mengukur itu menggunakan data-data yang Bapak Ibu miliki. Ini kan sudah selesai semester 1, Pak. Bapak Ibu kan pasti mengajar mata kuliah dan pasti punya nilai-nilainya, Pak. Umumnya di Indonesia, ya, penilaian suatu mata kuliah biasanya ditentukan dari beberapa komponen, misalnya UTS, UAS, tugas, dan lain-lainnya, atau laporan. Nah, kalau selesai semester 1, mestinya Bapak sudah punya nilai-nilai itu. Nah, kita akan coba secara pelan-pelan menggunakan data-data yang ada, kita mengukur outcomes yang berhubungan dengan mata kuliah Bapak Ibu. Kalau dimungkinkan, ada satu mata kuliah yang langsung nanti didisplaykan, Pak. Di-share dengan Bapak Ibu lainnya, langkah-langkah atau step by step bagaimana cara kita mengukur outcomes tadi. Mudah-mudahan dengan itu, maka keseluruhan proses dari awal sampai akhir itu bisa difahami dengan baik. Begitu Bapak Ibu sekalian, Pak Maksud, jadi mungkin sekarang kita fokus dulu, contoh saja, satu saja kita lakukan, dan kalau misalnya nanti ini kita bisa berhasil, maka itu bisa direplika ke mata kuliah lainnya. Jadi mohon izin, saya akan mengulang kembali sedikit tentang bagaimana asesmen PLO tersebut. Mudah-mudahan sudah terlihat Bapak Ibu. Ya. Nah, ini karena bagian ini cukup penting Bapak Ibu untuk menunjukkan bahwa kita sudah melakukan evaluasi melalui assessment outcomes ini, sehingga kalau seandainya ada kekurangan, maka kita harus memperbaiki kekurangan itu. Kalau kita tidak melakukan evaluasi, kita tidak mungkin mendapatkan informasi di mana kekurangan kita, sehingga kita akan sulit untuk melakukan proses perbaikan berkelanjutannya. Ya. Baik, Bapak Ibu, pertanyaan yang sering ditanyakan adalah, apakah asesmen nilai mata kuliah itu, atau apakah asesmen PL itu sama dengan nilai mata kuliah? Ya. Nah, untuk menjawab ini, saya tidak langsung melalui ya atau tidaknya. Kita lihat dulu bagaimana nilai mata kuliah itu diproses. Nah, biasanya nilai mata kuliah itu diproses melalui komponen dan pembobotan nilai. Ada ujian, ada PR, ada tugas, ada praktikum, ada aktivitas lainnya, ada kehadirannya, ada laporan, ada misalnya kalau internship dan lain-lainnya. Jadi setiap mata kuliah memiliki komponen penilaian yang bisa berbeda antara satu mata kuliah dengan mata kuliah lainnya. Ya. Mungkin saja ada mata kuliah yang komponen penilaiannya hanya UTS dan UAS saja. Itu juga mungkin. Tapi biasanya itu minimal 2 komponen dan biasanya ada tambahan komponen lainnya. Selanjutnya ada bobotnya. Ya.
biasanya ujian itu bobotnya besar. Kadang-kadang ada yang sampai 40-50%. UAS 50%, UTS 50%, ada yang seperti itu. Tapi kalau dibagi dengan bobot lainnya, bisa jadi UTS-nya misalkan 35, UAS-nya 35, tugasnya berapa, dan seterusnya. Jadi ada komponen dan ada bobot. Nah, biasanya mata kuliah itu, ya, komponen penilaiannya itu, ya, selain kehadiran, ya, itu berkaitan dengan knowledge dan skill. Jadi ujian biasanya yang ditanyakan adalah materi tentang pengetahuan yang kita ajarkan, juga PR-nya, juga tugas-tugas dan lain-lainnya. Ya, jadi umumnya ini berhubungan dengan knowledge dan skill. Tapi kadang-kadang ada mata kuliah yang menggunakan komponen aktivitas dan kehadiran. Komponen aktivitas dan kehadiran ini kadang-kadang itu juga subjektif penilaiannya, yaitu kita lihat di dalam kelas kita observasi mana mahasiswa-mahasiswa yang aktif pada saat kuliah untuk bertanya, menjawab, dan lain-lainnya. Nah, setiap program studi, setiap semester umumnya merunning sekitar 40-60 mata kuliah. Dan umumnya mata kuliah-mata kuliah itu berkaitan dengan beberapa program learning outcome saja. Dan umumnya lagi, itu jarang ada mata kuliah yang dikaitkan dengan kemampuan generik. Itu jarang, Pak. Hanya mata-mata kuliah tertentu yang berkaitan dengan kemampuan generik. Oke. Padahal boleh dikatakan kemampuan generik itu cukup banyak kita tekankan pada kemampuan-kemampuan mahasiswa. Oleh karena itu, maka apakah nilai mata kuliah dapat digunakan sebagai asesmen PLO? Ya. Nah, untuk menjawab itu, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, nilai mata kuliah umumnya mengukur kinerja mahasiswa secara individu. Ya. Jadi masing-masing individu itu bagaimana kinerjanya untuk mencapai tujuan dari mata kuliah itu. Biasanya nilai mata kuliah itu tidak mengukur keefektifan program secara keseluruhan. Ya, maka itu biasanya nilai mata kuliah kita berikan si A nilainya B, misalkan si B nilainya C dan seterusnya. Ya. Jadi nilai mata kuliah itu lebih banyak merepresentasikan seberapa baik kinerja mahasiswa dalam subjek tertentu. Kan biasanya kalau UTS itu subjeknya dari awal sampai tengah semester misalnya, di subjek-subjek tertentu. Nah, nilai mata kuliah umumnya tidak dapat merepresentasikan tujuan dari programnya. Selanjutnya, nilai mata kuliah juga tidak dapat memisahkan seberapa baik mahasiswa telah mencapai outcome generik, seperti misalkan kemampuan critical thinking, problem solving, teamwork, dan sebagainya. Sulit kita memisahkan. Kalau seseorang dapat nilai A, ya, kemampuan problem solvingnya seperti apa misalnya, kemampuan critical thinkingnya seperti apa, sulit kita untuk memisahkan itu. Ya. Oleh karena itu, maka secara umum nilai mata kuliah tidak memenuhi karakteristik pengukuran PLO yang baik. Secara umum, Pak. Ya, karena hal-hal yang tadi itu. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Mengapa? Karena umumnya begini, kalau mata kuliah ini mendasari mata kuliah itu, maka jika mahasiswa paham mata kuliah ini, maka kita bisa berharap bahwa dia sudah memahami mata kuliah di bawahnya. Kalau mata kuliah ini mendasari mata kuliah itu, maka kalau mahasiswa sudah memahami mata kuliah ini, diharapkan mata kuliah di bawahnya itu juga sudah dipahami. Jadi secara prinsip, kita boleh mencuplik mata kuliah mana saja yang akan diakses.
Nah, oleh karena itu maka umumnya mata kuliah tingkat 3 dan tingkat 4 yang sesuai untuk assessment. Kalau seandainya ada mata kuliah di bawahnya menjadi yang dijadikan sebagai mata kuliah prasyarat. Tetapi kalau kita ingin melihat seluruh mata kuliah itu kemampuannya seperti apa dan dibandingkan dengan PLO-nya, boleh juga kita assess. Nah, kami di ITB itu ada kebijakan bahwa setiap dosen di akhir semester harus membuat portofolio mata kuliah. Portofolio mata kuliah itu tak lain dari semacam laporan dari persiapan mata kuliah, pelaksanaan kuliah, kemudian evaluasi kuliah, sampai dengan ke depannya perbaikan apa yang harus dilakukan di mata kuliah itu. Nah, untuk mencapai perbaikan apa yang harus dilakukan, maka kita harus melakukan evaluasi tentang capaian dari course outcome tadi, ya, untuk masing-masing mata kuliah. Jadi secara efektif seluruh mata kuliah itu dievaluasi. Walaupun kalau dari OBE-nya sih, dari sifat dari ini OBE-nya tidak harus seluruh mata kuliah di assess secara teoritik. Nah, Bapak Ibu, mata kuliah itu berkaitan dengan PLO yang misalkan berhubungan dengan sikap, kemudian pengetahuan, keterampilan, dan juga kompetensi. Maka kita bisa memilih metode mana yang cocok untuk mengukur learning outcome kita. Ya, bisa dengan assignment, bisa dengan ujian, dengan laporan, dan sebagainya. Bapak Ibu itu paham, pasti paham ya sebaiknya dengan apa ya. Nah, untuk yang satu lagi yaitu metode indirect ya, terutama ini untuk PLO yang berhubungan dengan sikap, karena kan ini berhubungan dengan karakter, tata nilai dan sebagainya. Agak sulit itu untuk diukur menggunakan pengukuran langsung. Nah, biasanya Bapak Ibu bisa mengukurnya melalui survei, melalui interview, melalui FGD, dan lain-lainnya, atau observasi-observasi lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan nanti pilih metodenya. Nah, saya akan kembali tunjukkan, karena sebagian besar program studi itu pasti memberikan mata kuliah yang memberikan pengetahuan di disiplin ilmunya. Sebagian besar pasti begitu, Pak. Ya, lebih dari 50%. Oleh karena itu, saya akan memberikan contoh bagaimana melakukan assessment di mana yang akan diakses itu adalah PLO yang berkaitan dengan knowledge dan understanding. Jadi yang berhubungan dengan pengetahuan saja, Bapak Ibu. Nah, kita bisa memilih melalui apa kita melakukan assessment-nya. Bisa melalui ujian, bisa melalui esai laporan, juga bisa melalui laporan laboratorium, ujian lisan, atau presentasi. Apapun itu bisa. Ya. Nah, saya akan memilih menggunakan ujian. Kenapa? Karena untuk menguji pengetahuan dengan ujian itu cukup mudah. Ya. Nah, Bapak Ibu, kembali tadi ada roadmap. Maka di sini pun roadmap-nya didetilkan melalui berbagai mata kuliah yang saya kasih kotak merah ini. Yang saya kasih kotak merah ini berhubungan dengan PLO 1, 2, 3, 4, dan 5 ya umumnya. Ya. Nah, saya ambil salah satunya. Ini fisika dasar. Setiap mata kuliah itu pasti memiliki course outcome, Bapak Ibu. Nah, ini yang terlewatkan pada laporan-laporan yang sudah Bapak Ibu kirimkan ke saya. Jadi saya jarang sekali memperoleh suatu dokumen kurikulum yang ada contoh course outcome-nya. Hanya ada beberapa, kalau tidak salah dari teknik sipil itu ada course outcome, kemudian saya lupa satu lagi dari mana. Itu ada course outcome-nya, ada CPMK-nya. Jadi Bapak Ibu, setiap mata kuliah itu harus ada capaian pembelajaran mata kuliah.
Ya. Nah, seperti apa contoh pembelajaran mata kuliah? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Penulisannya sama dengan penulisan PLO. Tetapi kemampuan yang diharapkan dimiliki itu berkaitan dengan mata kuliah tersebut, dengan disiplin ilmunya yang diajarkan di mata kuliah tersebut. Kalau yang PLO itu kan yang generik, program secara keseluruhan. Kalau ini berkaitan dengan mata kuliah. Tetapi kemampuan-kemampuannya yang diharapkan diperoleh oleh mahasiswa itu tata cara penulisannya itu mirip dengan PLO. Jadi misalnya mampu menjelaskan, mampu memformulasikan, mampu memecahkan persoalan, mampu melaksanakan eksperimen, dan seterusnya. Nah, tetapi di belakangnya ini berkaitan dengan mata kuliah itu. Karena mata kuliahnya fisika dasar, maka CPMK-nya bisa kita tuliskan mampu menjelaskan konsep dan prinsip dasar listrik dan magnet. Ya, kenapa prinsip dasar listrik magnet? Karena yang diajarkan itu adalah prinsip-prinsip tentang listrik dan kemagnetan. Kalau Bapak Ibu prodinya, misalnya prodi tentang saya ambil ilmu hukum, S1 ilmu hukum, kemudian di situ ada mata kuliah, misalnya mata kuliah hukum perdata, maka CPMK-nya bisa dituliskan begini, mampu menjelaskan tentang konsep dan prinsip dasar tentang misalnya hukum-hukum. Di hukum perdata kan ada bagian-bagiannya ya. Misalkan tentang hukum perdata, tentang apanya lah begitu misalnya. Bisa seperti itu, Pak. Atau kalau misalkan Bapak Ibu ada di prodi lain, seperti misalnya prodi agroteknologi, maka Bapak bisa menuliskannya untuk mata kuliah, misalnya dasar-dasar pertanian misalnya, Pak. Bapak bisa menuliskan CPMK untuk mata kuliah dasar-dasar pertanian itu mampu menjelaskan konsep dan prinsip dasar tentang misalnya pertanian tanaman pangan atau apa begitu, Pak. Jadi penulisannya persis sama dengan Bapak Ibu menuliskan PLO, namun learning experience-nya dan lain-lainnya itu disesuaikan dengan mata kuliah atau isi mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Jadi sekali lagi, cara menuliskan CPMK itu mirip dengan PLO. Kecuali di belakangnya, di belakang kemampuan ini, itu berisi tentang learning experience yang diajarkan di mata kuliah itu. Nah, kemampuannya ya berjenjang, Pak. Misalnya kemampuan menjelaskan, kemampuan memformulasikan, problem solving, dan seterusnya. Ya, itu kemampuan-kemampuannya. Artinya apa? Artinya bahwa kalau di PLO-nya Bapak Ibu punya atau menuliskan kemampuan menjelaskan, maka kemampuan menjelaskan itu diasah melalui berbagai mata kuliah yang CPMK-nya ada kemampuan untuk menjelaskan. Jadi mata kuliah itu sebagai sarana, sebagai media untuk mengasah kemampuan-kemampuan itu. Ya. Jadi jangan sampai CPMK itu tidak inline dengan PLO-nya Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu harus memiliki kaitan antara PLO dengan CPMK yang cukup jelas. Jadi seperti ini Pak. Misalnya PLO 1, kemampuan untuk menjelaskan tentang pengetahuan fisika klasik dan fisika modern melalui identifikasi sifat-sifat fisik. Sedangkan yang kedua, kemampuan memformulasikan. Apanya yang diformulasikan? Sistem fisiknya. Yang ketiga, kemampuan untuk problem solving. Problem solving di bidang apa?
di bidang sistem fisis. Nah, ini adalah kemampuan umum dari lulusan di prodi fisika. Nah, kemampuan itu diasah melalui berbagai mata kuliah, yaitu kemampuan menjelaskan melalui mata kuliah ini, yaitu konsep dan prinsip tentang listrik magnet. Kemampuan untuk formulasi ya juga diasah melalui mata kuliah ini. Memformulasikan apa? Besaran-besaran fisika yang berkaitan dengan listrik magnet. Jadi Bapak Ibu, CPMK atau CO atau course outcome ini harus inline dengan PLO-nya. Ya. Jadi misalnya CO1 itu berkaitan atau inline dengan PLO1, CO2 dengan PLO2 dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, umumnya karena CPMK itu tidak satu, umumnya lebih dari satu Bapak Ibu CPMK itu, ya. Oleh karena itu umumnya CPMK biasanya mengarah kepada lebih dari satu PLO, ya. Walaupun ada CPMK yang fokus ke satu PLO saja, ada itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu di RPS itu harus dibuatkan korelasi seperti ini supaya nanti pengampu mata kuliah ini bisa mengetahui bahwa CPMK-nya berkaitan dengan PLO yang mana. Artinya, kalau kita sudah punya korelasi itu, kalau kita melakukan assessment CPMK, itu artinya kita bisa mengakses PLO. Jadi assessment PLO itu melalui assessment CPMK dari berbagai mata kuliah. Jadi kalau seandainya PLO 1 disupport oleh 10 mata kuliah, maka assessment PLO 1 itu nanti ditunjukkan dari hasil assessment 10 mata kuliah itu yang berhubungan dengan PLO 1. Nah, nanti di akhir kita bisa melakukan agregatnya atau menghitung agregatnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, yang paling penting itu adalah bagaimana kita membuat alignment antara CPMK dengan PLO. Ya. Nah, selanjutnya kita tentukan PLO 1 itu akan diukur melalui course outcome 1 di ujian tengah semester nomor sekian. Sedangkan untuk UAS-nya di nomor sekian. Itu boleh kita tentukan. Bagaimana kita menentukannya? Nah, dari awal memang kita harus mendesain ujian-ujian itu supaya mata-mata ujinya menanyakan atau bisa mengukur kemampuan-kemampuan mahasiswa. Jadi ini secara spesifik UTS dan UAS-nya disusun sedemikian rupa sehingga soal-soalnya itu mampu mengukur kemampuan mahasiswa sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang telah ditetapkan dalam CPMK-nya. Jadi secara spesifik ujiannya disusun seperti itu. Kalau Bapak misalnya mengukurnya melalui tugas, maka secara spesifik tugasnya diukur melalui pertanyaan-pertanyaan tugasnya atau jawaban tugas-tugasnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu maka ujiannya itu Bapak tentukan. Ujian 1A itu menanyakan kemampuan problem solving. 1B menanyakan problem solving. Sedangkan 2A itu kemampuan formulasi. Jadi ujiannya memang dirancang seperti itu. Jadi sebelum ujian, Bapak lihat dulu CPMK-nya. Kemudian kita susun, kita desain CPMK ini itu akan diujikan melalui ujian nomor berapa. Ya, jadi pada saat menyusun ujian juga harus diperhatikan tidak hanya menguji tentang komponen keilmuan itu, tapi juga menguji kemampuan-kemampuan yang dititipkan dalam CPMK-nya.
Nah, dari situ maka kita bisa mengukur Bapak Ibu, ya. Capaian-capaian dari PLO1, PLO2, PLO3 dan PLO5, maaf ini bukan PLO4 ya, PLO5 melalui capaian dari course outcome-nya, ya. Nah, Bapak Ibu yang seperti ini itu Bapak Ibu lakukan secara awal. Artinya RPS dibuat dan bahan ujian pun sudah Bapak Ibu buat. Karena soal-soal yang akan dikeluarkan atau tugas-tugas yang akan diberikan itu mengacu kepada kemampuan-kemampuan apa yang diharapkan. Ya. Jadi dari penyusunan RPS itu tidak cukup hanya dengan rencana, tapi Bapak Ibu juga, maksud saya rencana pembelajaran, tapi juga rencana untuk ujian-ujiannya. Baik. Nah, alternatif lain seperti yang saya sampaikan, Bapak Ibu bisa menuliskannya. PLO 1 itu khusus menanyakan tentang kemampuan identifikasi di soal nomor 1. Soal nomor 2, kemampuan formulasi. Soal nomor 3. Nah, jadi Bapak Ibu, kita tujuannya adalah untuk mengetahui dari hasil asesmen itu berapa persen mahasiswa yang sudah masuk ke dalam kategori misalkan excellent, telah mencapai PLO 1 dan sangat excellent. Atau berapa persen yang sudah baik, berapa persen yang kurang, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi grafik ini menunjukkan misalnya yang excellent itu yang coklat, sedangkan yang hijau ini yang katakanlah cukup, yang satisfy, artinya dia sudah melampaui PLO yang kita harapkan. Artinya dia memiliki kemampuan yang sudah mencapai PLO itu, tapi dalam kategori satisfy, ya cukup kurang lebih. Sedangkan yang kuning dan juga orange, yang kuning ini itu artinya yang jelek, sedangkan yang orange ini gagal. Nah, kalau kita lihat, maka kurang lebih 15% ada mahasiswa yang katakanlah di bawah dari kemampuan yang sudah kita tetapkan. Jadi 10% itu masih jelek, ya, masih kurang bagus. Yang perlu kita tingkatkan supaya dia menjadi baik, ya, cukup baiklah gitu. Nah, sedangkan yang fail-nya kita harus berusaha supaya kita bisa membuat mahasiswa-mahasiswa itu melampaui kemampuan-kemampuan yang sudah kita tetapkan. Ini untuk PLO 1. PLO 2 lain lagi. PLO 2 ya, yang fail-nya lebih sedikit, yang poor-nya pun juga lebih sedikit. Tetapi yang excellent-nya itu lebih sedikit dibanding dengan yang PLO 1. Banyaknya yang ada di satisfy. Nah, dari data-data ini kita bisa menyusun rencana perbaikan program khusus untuk mata kuliah ini. Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu artinya Bapak Ibu, ya, hasil dari assessment outcome ini. Nah, namun sekali lagi yang ini kita peroleh dari data-data ujian yang memang jauh-jauh hari kita rancang sedemikian rupa supaya mata ujian itu menanyakan tentang kemampuan-kemampuan yang sudah dinyatakan dalam CPMK-nya. Nah, bagaimana kita merancang ujiannya? Bisa seperti ini, soal nomor 1 khusus menanyakan tentang kemampuan identifikasi. Soal nomor 2 itu khusus tentang kemampuan formulasi, sedangkan soal nomor 3 untuk problem solving. Ya. Atau yang seperti ini. Jadi yang A-nya itu pertanyaannya tentang jelaskan, jelaskan, jelaskan. Sedangkan yang B, formulasikan, formulasikan, formulasikan. Sedangkan soal nomor 3 itu berhubungan dengan, soal nomor C itu berhubungan dengan hitunglah, tentukan.
pecahkan masalah ini dan seterusnya, ya. Bisa seperti itu. Atau lainnya, misalnya untuk bagaimana kemampuan menjelaskan kita berikan dalam tugas. Sedangkan UTS itu untuk analisa dan formulasi, sedangkan analisanya untuk UAS. Boleh juga seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, hal yang ini yang berhubungan dengan bagaimana kita merancang ujiannya itu harus disusun jauh-jauh hari. Nah, sekarang saya ingin membawa Bapak Ibu ke metode lain, alternatif lainnya, ya. Metode lain bagaimana kita mengukur PLO. Nah, metode ini tidak rumit Bapak Ibu. Bisa dilakukan dengan Excel. Metode ini itu tidak rumit sebetulnya dan juga tidak sulit untuk mengukurnya. Hanya barangkali karena Bapak Ibu tidak terbiasa, ya, maka Bapak Ibu akan melihatnya metode ini cukup rumit. Padahal tidak. Nah, metode ini menggunakan data-data yang Bapak Ibu miliki. Nah, biasanya kan begini Bapak Ibu. Untuk penilaian, Bapak Ibu kan punya data seperti ini. Pertama, biasanya ada nama mahasiswa, kemudian ada nilai UTS, kemudian ada nilai UAS. Nah, selain dua UTS dan UAS itu, juga misalnya ada, kalau mata kuliahnya ada praktikum, itu ada nilai praktikum. Kalau Bapak memberikan tugas, ada nilai tugas. Kalau Bapak memberikan kuis, ada nilai kuis. Nah, biasanya dengan 1, 2, 3, 4, 5 komponen ini, Bapak Ibu bisa menentukan nilai akhirnya, ya, melalui angka akhir. Kalau ini angka akhir, kalau ini nilai akhir. Kenapa disebut angka akhir? Karena angka akhir ini itu berupa angka, ya. Kemudian nanti kita konversi menjadi nilai akhir. Nah, sebagai contoh, bagaimana saya menghitung angka akhir itu menggunakan yang bawah, Bapak Ibu. Angka akhir dihitung dari 20% nilai praktikum, 30% nilai UTS, 30% nilai UAS, kemudian 10% tugas, 10% kuis. Totalnya 100%. Jadi tinggal Bapak Ibu masukkan bobotnya. Praktikum 20, ini 30, 30, 10, 10. Maka kalau ini kita hitung menggunakan bobot itu, kita dapatkan 76,6. 76,6 ini itu dikonversi. Konversinya adalah di atas 75 itu A, di antara 68 sampai 75 itu AB, dan seterusnya, ya. Jadi misalkan kalau misalkan dia dapat antara 60 sampai 68, itu dapatnya B. Nah, nilai inilah yang merupakan nilai untuk suatu mata kuliah. Tapi nilai ini bukan nilai untuk ketersapaian PLO tertentu. Ya. Tidak merepresentasikan itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dari nilai ini atau dari data-data ini kita bisa merepresentasikan kemampuan-kemampuan yang sudah kita nyatakan dalam CPMK atau dalam PLO. Jadi bagaimana konversinya nih Bapak Ibu? Ya. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, sekarang bagaimana dengan kalau di dalam data ini ada nilai kehadiran? Kalau misalkan Bapak Ibu masukkan kehadiran sebagai nilai mata kuliah atau ke aktivitas mahasiswa juga sebagai nilai mata kuliah, itu no problem, Bu. Ya, kalau Bapak Ibu memasukkan nilai kehadiran, aktivitas di dalam nilai mata kuliah itu tidak masalah. Tetapi itu akan bermasalah kalau seandainya Bapak Ibu memasukkan kehadiran dan aktivitas itu ke dalam penilaian outcomes yang tidak bersesuaian.
itu akan bermasalah. Ya. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya, harus hati-hati dengan nilai kehadiran dan nilai keaktifan. Satu. Yang kedua adalah problem utama kita adalah bagaimana mengkonversi data nilai ini menjadi data-data untuk nilai ketercapaian outcomes. Nah, saya akan jelaskan step by step-nya. Ya. Apakah Bapak Ibu punya nilai sejenis ini? Saya kira punya ya Bapak Ibu ya. Kan biasanya umum di Indonesia kita sebagai dosen punya nilai-nilai ini. Kalau kita kadang-kadang menyebutnya ini adalah nilai mentahnya sebelum nanti dikonversi ke nilai mata kuliah. Nah, ya, ada yang menyebutnya sebagai rubrik ya Bu ya. Nah, tapi kita punya nilai, data nilai mahasiswa, di mana nilai mahasiswa itu atau dia itu sudah memperoleh nilai UTS, UAS, tugas dan sebagainya. Nah, ini umum di Indonesia ya, di universitas di Indonesia itu memiliki data seperti ini. Nah, jadi selanjutnya adalah bagaimana kita mengkonversi dari data nilai ini menjadi nilai-nilai ketercapaian learning outcomes-nya. Nah, di sini saya berikan detail-detailnya, tetapi kalau dibaca itu biasanya tidak mudah kalau dibaca. Saya akan langsung berikan contohnya saja supaya mudah difahami. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, saya punya bobot praktikum, bobot UTS, UAS dan sebagainya. Yang paling mudah mengingatnya, UTS, UAS bobotnya 30, praktikum 20, sedangkan tugas kuis itu adalah 10. Bapak Ibu pasti punya komponen penilaian lain, dan Bapak Ibu pasti punya bobot-bobot yang berbeda dari ini. Itu nggak masalah, Pak. Ya, jadi komponen, tambahan komponen, atau komponen yang lebih banyak dari ini, itu nggak masalah. Atau lebih sedikit dari ini, itu juga tidak masalah. Sedangkan bobotnya pun itu berbeda dari ini, itu juga tidak masalah. Nah, saya akan langsung berikan contohnya bagaimana mengkonversi ini. Ya. Ini detailnya ada di tulisan, tapi saya akan langsung saja ke contohnya. Karena kalau pakai tulisan, itu akan sulit untuk mencernanya. Ini tadi korelasinya sudah Bapak Ibu ya. Korelasi antara CPMK dengan PLO. Nah, berikutnya kita buatkan tabelnya, ya. Kita kembali ke lihat. Course outcome 1, course outcome 2, 3, 4 itu adalah CPMK mata kuliah ini, yaitu kemampuan menjelaskan, memformulasikan, memecahkan masalah, dan juga praktikum. Maaf, ini CO-nya CO4 ya. Nah, sedangkan korelasinya dengan PLO itu adalah CO1 dengan PLO1, CO2 dengan PLO2, CO3 dengan 3, yang CO4-nya dengan PLO5. Ya. Jadi PLO-nya 1, 2, 3, 5 korelasinya. Nah, berikutnya lagi kita perlu menuliskan ya praktikum ini dengan PLO1, yaitu kemampuan mendeskripsikannya itu kira-kira korelasinya berapa persen ya di praktikum. Nah, di praktikum itu kita juga suka nanya-nanya bagaimana mahasiswa mampu mendeskripsikan. Misalkan kita tentukan 20%. Ya, korelasi praktikum dengan kemampuan mendeskripsikan. Kemudian korelasi praktikum dengan formulasi itu 20%. Nah, praktikum itu pasti berkorelasi sangat tinggi dengan kemampuan eksperimen. Maka eksperimennya 40%, sedangkan problem solvingnya misalkan 20%, sehingga totalnya 100%. Sekali lagi Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu atau tim kurikulum dapat menentukan bagaimana kontribusi
dari nilai praktikum ini terhadap PLO 1, 2, 3, dan 5. Rasanya tidak logis kalau seandainya praktikum ini ya 50%-nya di deskripsi, kayaknya nggak logis. Karena namanya juga praktikum, pasti paling besarnya itu ada di eksperimen. Ya. Jadi kontribusi praktikum ke eksperimen itu tinggi. Tetapi kontribusi praktikum ke deskripsi itu tidak terlalu tinggi. Karena yang dituntut di praktikum itu kemampuan eksperimen. Ya. Baik. Yang kedua, UTS. UTS itu kita mau mengujikan apa? Kita mengujikan kemampuan untuk menjelaskan, kemampuan formulasi, atau kemampuan problem solving. Nah, saya misalkan menginginkan saya itu di ujian itu menanyakan kemampuan problem solving yang ini, yang tinggi. Makanya korelasi atau bobot butir uji di masing-masing UTS-nya paling tingginya ada di problem solving. Ya. Sedangkan pertanyaan yang berhubungan dengan menjelaskan, mendeskripsikan, memformulasikan itu rendah lah 10% misalkan. Sama juga dengan UAS, nggak beda jauh. Nah, tetapi tugas, ya, saya berikan tugasnya yang eksperimen yang paling banyak, ya 50%, lainnya sedikit-sedikit. Kuis, saya juga menanyakan lebih banyak di problem solving-nya, 55%. Sehingga total keseluruhan itu 100%. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, menentukan kontribusi dari masing-masing komponen ke PLO itu tim kurikulum atau tim pengampu mata kuliah itu yang menentukan. Ya, angkanya silakan ditentukan, yang penting adalah logis. Ya. Bapak Ibu, saya akan bereskan dulu semuanya, nanti setelah itu akan kembali. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu menanyakan itu sudah ada bayangan dari awal seperti apa. Ya, jadi sekali lagi, yang ini itu kita sebut sebagai bobot dari masing-masing komponen penilaian terhadap PLO. Ya, praktikum bobot terbesarnya ada di eksperimen di PLO 5. Sedangkan UTS bobotnya yang paling besar ada di problem solving. UAS bobot terbesarnya juga problem solving. Tugasnya bobot paling besarnya itu ada di eksperimen dan seterusnya. Jadi dari sini kita punya bayangan bahwa soal UTS-nya itu pasti menanyakan problem solving. Hitunglah, tentukan, dan seterusnya. Sedangkan UAS-nya pun juga itu pasti banyak menanyakan soal-soal yang berhubungan dengan kemampuan problem solving. Ya, boleh nggak misalnya Bapak Ibu menekankan bobot tertingginya di kemampuan deskripsi? Oh tentu boleh, kalau seandainya mata kuliah Bapak itu adalah mata kuliah yang mendasari, dasar ya, yang isinya banyak kepada wawasan-wawasan, sehingga ketika Bapak Ibu menanyakan itu, banyak yang soalnya begini, jelaskan, deskripsikan, seperti itu. Ya, itu juga boleh, tidak masalah. Ya, tergantung dari situasinya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah bobot dari masing-masing komponen terhadap PLO. Sebelumnya, nah ini adalah bobot masing-masing komponen terhadap nilai akhir. Ya, jadi ada dua bobot. Bobot terhadap nilai akhir dan bobot komponen-komponen tersebut terhadap PLO. Ini Bapak Ibu ada pakai angka-angka jadi agak sedikit tricky, makanya saya lebih baik pelan-pelan dalam menjelaskannya supaya tidak salah persepsi. Sekali lagi, kita punya bobot komponen nilai terhadap nilai akhir dan juga kita punya bobot komponen nilai terhadap PLO. Nah, selanjutnya kita buatkan tabel. Ini komponennya, ini bobot terhadap nilai, yang ini, yang hijau ini adalah bobot terhadap PLO. Ya. Sehingga kita bisa membuat total bobotnya.
total bobot keseluruhan dari praktikum ini ke masing-masing PLO, yaitu dengan cara mengalihkan. Ini dikalikan dengan itu, dapatnya 0,04. Ini kalikan dengan itu, ini kalikan dengan itu, dan seterusnya. Jadi sekarang kita sudah punya atau kita sudah memperoleh total bobot masing-masing komponen terhadap PLO. Nah, jadi PLO1 itu kontribusi dari praktikum 0,04, kontribusi dari UTS 0,03, kontribusi dari UAS 0,03, dan seterusnya. Ini kontribusi PLO1 dari masing-masing komponen nilai. Ya, kita lihat PLO3 itu kemampuan untuk problem solving. Itu bobot terbesarnya diperoleh dari UTS dan UAS. Sedangkan PLO5 itu berhubungan dengan eksperimen, komponen besarnya itu dari praktikum. Sedangkan UTS dan UAS tidak memiliki bobot. Ya, jadi sekali lagi, ini adalah cara kita membuat atau menghitung total bobotnya. Dan total bobotnya dihitung dari bobot nilai dan bobot terhadap PLO. Selanjutnya, kita perlu mengkonversi nilai praktikum, UTS, UAS, tugas, kuis, dan lain-lainnya itu ke dalam nilai PLO 1, 2, 3, dan 4. Dengan cara nilainya ini praktikum dikalikan dengan total bobot PLO1 untuk praktikum, ditambah dengan UTS, kalikan bobotnya, dikalikan dengan UAS, kalikan bobotnya, dan seterusnya, sehingga kita dapatkan total nilai 77,6 untuk PLO1, 78,07 PLO2, dan seterusnya. Ini adalah konversi nilai-nilai kita dari praktikum, UTS, dan sebagainya ke ketercapaian PLO. Nah, selanjutnya untuk mahasiswa namanya AA ya. Selanjutnya ini kita konversi lagi Bapak Ibu menggunakan rubrik seperti ini. PLO1. Mahasiswa itu dikatakan mencapai PLO1 dengan predikat excellent kalau mahasiswa itu dapat mengidentifikasi dan menjelaskan konsep-konsep besaran fisis dengan benar dan lengkap dengan kesalahan 25%. Bagus kalau kesalahannya kurang dari 40%. Satisfy kalau kesalahannya kurang dari 50%. Gagal kalau kesalahannya kurang dari 60%. Nah, maka yang ini kesalahannya kan nilainya kan 77,66%, kesalahannya kan kurang dari 25%. Maka ini kita kategorikan sebagai excellent. Ini juga excellent. Ini kurang atau lebih dari 20%, maka ini hanya good saja. Ya. Sehingga si AA ini itu memiliki nilai capaian PLO-nya. Nah, excellent, excellent, good, dan excellent. Nah, Bapak lakukan untuk seluruh mahasiswa yang ada di kelas Bapak. Sehingga nilai-nilai tadi itu dikonversi menjadi capaian PLO 1, PLO 2, PLO 3, dan PLO 5. Setelah itu Bapak kumpulkan untuk seluruh kelasnya. Ya. Jadi ini ditransfer dari nilai praktikum UTS UAS ya menjadi excellent, excellent, good, excellent. Sedangkan untuk yang CC ini nilainya excellent, good, good, excellent. Sedangkan untuk yang EE nilainya adalah good, satisfy, fail, excellent. Jadi nilai ini, nilai praktikum UTS, UAS, tugas, dan kuisnya untuk si EE ini itu bisa kita
transfer atau bisa kita ubah menjadi nilai untuk PLO 1, 2, 3, 5. Good, satisfy, fair, excellent. Nah, ini kemudian ditotalkan berapa jumlah yang excellent-nya untuk PLO 1, berapa yang bagusnya, berapa yang fail-nya, dan seterusnya, sehingga Bapak Ibu bisa buatkan tabel seperti ini. Untuk PLO 1 yang excellent-nya 18,8%, PLO 2 17,6%, PLO 3 5,9%, dan seterusnya. Ya. Untuk good-nya 60% dan seterusnya, satisfy-nya sekian. Sehingga PLO 1 bisa kita gambarkan seperti yang ini. Ya. Di mana yang biru ini excellent, yang orange itu good, yang abu itu satisfy, sedangkan yang kuning itu adalah fail. Jadi kalau dikatakan bahwa mahasiswa itu sudah mencapai PLO yang ditetapkan, itu artinya mahasiswa itu sudah melebihi atau sudah masuk dalam kategori satisfy, good, dan excellent. Nah, kalau kita lihat yang satisfy, good, excellent itu yang abu-abu, yang kemudian ini orange dan juga biru, itu sudah 80%. Ya, artinya 80% mahasiswa di kelas saya sudah mencapai CPMK atau CPL atau PLO 1 dari target yang diberikan. Mana targetnya? Nah, ini yang merah Bapak Ibu, kurang lebih 75. PLO 2 itu pun juga sudah melebihi target. Hanya PLO 3 yang di bawah target. Karena yang fail-nya, yang kuning, ini melebihi 25%. Nah, begitu Bapak Ibu. Metode lain mengukur PLO menggunakan data-data yang Bapak Ibu miliki. Sekarang ini kan data-data yang Bapak Ibu miliki kan itu data-data nilai ya Bapak Ibu. Nilai UTS, nilai tugas, dan lain-lainnya. Nah, baik, jadi itu yang metode yang lain untuk mengukur PLO ini melalui CPMK. Oleh karena itu, ya dalam waktu yang tersisa, ya, saya akan diskusi dengan Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kita break. Kemudian setelah itu kita coba dengan data yang Bapak Ibu miliki. Nah, saya berharap nanti Bapak dan Ibu ada yang volunteer untuk menggunakan contoh data-data yang Bapak Ibu miliki. Ya, langsung ditampilkan di sini menggunakan Excel saja supaya kita bisa tahu. Sedangkan Bapak Ibu lainnya yang di rumah itu menggunakan data sendiri. Ya, paling tidak langkah-langkahnya itu bisa dipahami. Nah, untuk sementara itu dulu Pak Maksud, ya, dan kita diskusi tentang assessment ini. Mudah-mudahan kalau nanti diskusi bisa lebih lebih mudah lagi untuk dipahami. Ya. Saya kembalikan ke Pak Maksud. Jika ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, makasih Pak. Ya, mudah-mudahan teman-teman ini bisa menangkap dengan baik apa tadi yang disampaikan. Sekiranya masih ada yang agak kabur, dipersilahkan untuk bertanya, silakan.